Hai, di sini Mimin akan membahas alur cerita film The Witch Part 2. Lanjutan dari alur cerita film The Witch Part 1. Tanpa berlama mari kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang mengikuti study tour. Di antara mereka ada seorang mahasiswi yang diketahui sedang hamil muda. 야, 너 진짜 안 해, 진짜. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, bis yang mengantarkan mereka malah berbelok dan memasuki sebuah fasilitas tertutup. Dalam kebingungannya, beberapa orang yang ada di depan tiba-tiba melemparkan gas bius dan membuat semua mahasiswa yang ada di dalam akhirnya pingsan. Dari dalam di situ mahasiswi yang diketahui hamil dibawa keluar oleh beberapa petugas. Sementara anak-anak lainnya dibiarkan di dalam bis begitu saja. Beberapa saat kemudian wanita hamil itu pun sadar dan terkejut melihat sebuah berita. Uniknya saudara kembar Dr. Beck mengatakan kalau wanita hamil itu saat ini sedang mengandung bayi perempuan yang ternyata juga kembar. Tak disangka Dr. Beck dan saudaranya ternyata sudah memodifikasi anak di dalam kandungan mahasiswi itu sejak lahir. Sehingga terciptalah gen manusia baru sesuai dengan harapan mereka. 그게 무슨 말이에요? Selama 18 tahun ia tidak pernah berada di dunia luar sehingga ia pun kebingungan. Dan setelah berhasil keluar dari laboratorium, selain itu Yoja juga mengalami Alzheimer akut sama seperti yang dialami oleh Jaeyeon. Di waktu yang sama seorang kepala lembaga laboratorium penelitian rahasia bernama Jang datang menemui kembaran Dr. Beck. 괜찮아요. Mereka menyebut Yoja sebagai admin yang diketahui kabur dari laboratorium pada dini hari. Jang melaporkan hal itu dan meminta kembaran Dr. Beck untuk segera menemukannya. Yoja yang kabur terus berjalan sampai menemukan jalanan setapak. Saat sedang berdiri di tengah jalan ia hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Mobil itu pun tiba-tiba berhenti dan langsung menaikkan Yoja. Mobil itu ternyata dikemudikan oleh para penculik yang sedang menyekap seorang wanita bernama Kyung-hee. Yoja yang tidak sengaja menjadi saksi penculikan itu kini terancam akan ikut menjadi korbannya karena para penculik terus memegang dan memukulinya. Yoja pun marah dan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Sama seperti saudara kembarnya, Yoja juga memiliki kekuatan super yang sangat luar biasa. Saat Yoja akan membunuh salah satu penculik, Kyung-hee pun dengan cepat menghentikannya. Karena Yoja sudah menyelamatkan nyawanya, jadi Kyung-hee pun membawa Yoja ikut bersamanya. Mereka berdua kemudian dijemput oleh paman Kyung-hee yang kebetulan adalah seorang dokter. Paman itu pun membawa Yoja dan melakukan operasi darurat kepadanya. Satu persatu peluru dan pecahan kaca kemudian dikeluarkan dari tubuh Yoja. Hal itu pun membuat paman dokter terkejut. Karena Yoja masih bertahan hidup dengan begitu banyak peluru di tubuhnya. Selain itu yang lebih mengejutkan adalah setelah dioperasi semua luka di tubuh Yoja tiba-tiba tertutup seperti tidak ada luka apapun. Para penculik sebelumnya ternyata diperintahkan oleh paman Kyung-hee yang bernama Yang Du yang ingin merebut warisan peninggalan ayah Kyung-hee. Jadi ia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk memaksa Kyung-hee
menandatangani dokumen perjanjian jika Kyung-hae menolak maka ia akan dibunuh. 지 밑에 애들도 그러고 주주들한테 그 면이 서웠냐? Setelah operasi selesai, paman dokter pun memberitahu Kyung-hae tentang yang terjadi di tubuh Yoja. Ia pun meminta Kyung-hae untuk menyerahkan Yoja ke pihak kepolisian. Namun Kyung-hae malah menolak dan lebih memilih membawa Yoja pulang ke rumahnya. Di tempat lainnya kita pun diperkenalkan pada salah satu korban penelitian Dr. Baek yang lain. Dikenal dengan nama Jo Oh-hyun. Ia saat itu bekerja sebagai agen tentara bayaran yang ditugaskan untuk membunuh musuh para elit. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia pun dijemput oleh seorang anak buahnya yang disebut dengan nama John. Sesampai di rumahnya, Jo Hyun langsung mengeluarkan semua peluru di tubuhnya hanya dengan tangan kosong. Kemudian ia pun beranjak ke laptopnya untuk mengirimkan beberapa laporan dengan hanya memanfaatkan matanya sebagai pengirim file. Pada malam harinya Kyung-hae dibawa Yoja pulang ke rumahnya. Di sana mereka pun bertemu dengan adiknya Kyung-hae yang bernama Dae-gil. Hubungan Kyung-hae dan Dae-gil memang tidak terlalu baik apalagi semenjak kematian ayah mereka. Setelah itu Kyung-hae pun memperkenalkan Yoja kepada Dae-gil. Saat makan malam bersama, Dae-gil dan Kyung-hae lagi-lagi bertengkar karena sesuatu. Namun saat berbalik, Kyung-hae pun terkejut melihat meja makan yang berantakan karena Yoja yang makan dengan sangat lahap. Setelah makan, Kyung-hae pun mengantarkan Yoja ke kamarnya dan memberikan baju ganti untuknya. Perlakuan baik Kyung-hae sejak mereka bertemu membuat Yoja merasa aman berada di dekatnya. Di tempat lainnya, Jo Hyun dan John bertemu dengan kembaran Dr. Baek di kediamannya. Di sana kembaran dokter minta bantuan Jo Hyun untuk mencari Yoja. Ia lalu diberikan sebuah alat pelacak yang dipercaya bisa mendeteksi keberadaan Yoja. 그만 좀 핥아. Saat John dan Jo Hyun sedang di perjalanan mencari Yoja, mereka tiba-tiba diikuti oleh dua anak buah Jang. Jo Hyun yang mengetahui hal itu langsung menyuruh John untuk memancing mereka ke sebuah tempat. Di tempat itulah pertarungan John dan kedua anak buah Jang akhirnya terjadi meskipun harus menghadapi anak buah Jang sendirian. John nyatanya mampu mengalahkan mereka berdua. Pada malam harinya saat penyakit Alzheimer-nya kambuh, Yoja melihat kedatangan beberapa mobil ke rumah Kyung-hae. Mobil itu ternyata dikendarai oleh Paman Dong yang datang bersama para anak buahnya. Sesampai di sana, Kyung-hae langsung pasang badan untuk melindungi harta warisan mendiang ayahnya. Dengan santai Paman Donggu bertanya di mana surat-surat warisan ayahnya dan di mana orang yang telah menghajar para anak buahnya tempo hari. Dae-gil dari dalam tiba-tiba mengamuk sambil membawa tongkat baseball dan berusaha menyelamatkan kakaknya. Namun hal itu malah membuat Kyung-hae dan Dae-gil semakin disiksa. Geram melihat perbuatan Paman Donggu, Yoja pun akhirnya muncul. Ia terjun dari atap rumah dan langsung menghajar para anak buah Paman Donggu. Paman Donggu yang melihat hal itu tentu saja sangat terkejut. Ia bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya meskipun Yoja menodongkan pistol ke arahnya. Kyung-hae yang ada di sana segera menghentikan Yoja dan menyuruh Paman Donggu untuk segera pergi. Setelah kejadian itu, Dae-gil merasa sangat takjub dengan kemampuan Yoja. Ia pun berpikir kalau Yoja mungkin adalah manusia super atau alien di sebuah pemakaman.
Jo-hyun yang sedang berziarah tiba-tiba dihampiri oleh Jang. Jang mengaku sengaja mengirim anak buahnya untuk menyerang Jo-hyun kemarin karena ia kesal pada kembaran Dr. Baek yang juga menyuruh Jo-hyun untuk menangkap Yoja. Hal itu sama saja seperti kembaran Dr. Baek tidak percaya pada kemampuannya. Meskipun begitu kini Jang sudah tidak peduli karena yang terpenting Yoja harus segera ditangkap. 그 아줌마랑 약해서 좋을 게 없. 뭐 10년 전 얘기라도 할까요? Di sana Jo-hyun mengingatkan tentang betapa bahayanya gadis yang sekarang tinggal bersamanya. Jo-hyun pun meminta bantuan Kyung-hae agar mau bekerja sama demi menangkap Yoja. Di waktu yang sama 4 remaja lain ciptaan Dr. Baek sebelumnya pernah menggerebek Paman Donggu dan para anak buahnya. Keempat remaja super itu dikenal sangat brutal, sehingga mereka pun tak segan-segan membunuh semua anak buah Paman Donggu. Mereka mendatangi Paman Donggu setelah mengetahui kalau Paman Donggu sempat bertemu dengan Yoja. Di waktu yang sama Daegil yang sedang bersama Yoja terlihat acara audisi yang dahulu diikuti oleh Jayun. Daegil kemudian menyuruh Yoja untuk menerbangkan sebuah benda sama seperti yang dilakukan oleh Jaeon. Tak disangka bukan hanya satu benda, Yoja ternyata berhasil menerbangkan begitu banyak benda hanya dengan senyumannya. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya pulang ke rumah. Di rumah Kyung-hae terus menatap Yoja sambil memikirkan tawaran yang diberikan oleh Jo-hyun. Di satu sisi ia merasa berhutang budi pada Yoja karena sudah menyelamatkan nyawanya. Namun di sisi lain ia juga takut kalau suatu saat Yoja akan berubah menjadi monster dan nantinya akan menyakiti Daegil. Tak lama kemudian Yoja tiba-tiba merasakan kehadiran musuh di sekitar mereka. Dari arah kejauhan Jo-hyun dan Jon ternyata sudah bersiap untuk melemparkan bom ke arah Yoja. Sementara itu 4 remaja super ditemani para anak buah Paman Donggu juga sudah sampai di pekarangan rumah Kyung-hae. Kyung-hae dan Daegil kemudian berusaha menghadang mereka semua dan menyuruh Yoja untuk bersembunyi di atap rumah. Tak disangka Paman Donggu saat itu berhasil menembak Kyung-hae diikuti dengan ledakan bom yang dikirim oleh Jo-hyun. Salah satu sniper anggota Jo-hyun kemudian melihat keberadaan Yoja yang terlihat sendirian di atap rumah. Jo-hyun yang melihat semua itu dari kejauhan kemudian melihat Kyung-hae yang sudah mati tertembak pamannya sendiri. Hal itu pun membuat Jo-hyun merasa bersalah pada Kyung-hae sehingga ia pun memutuskan untuk menembak Paman Donggu. Saat Jo-hyun dan Jon akan membunuh semua anak buah Paman Donggu, keempat remaja super lebih dulu menunjukkan kekuatan mereka. Mereka pun mengubah sebuah kayu menjadi peluru untuk membunuh semua anak buah Paman Donggu. Kemudian salah satu remaja super langsung menyerang Jo-hyun. Remaja itu terus-menerus menusuk Jo-hyun berkali-kali. Namun Jo-hyun yang masih kuat melihat sebuah kesempatan untuk menembak kepala remaja tersebut. Jo-hyun dan Jon pun merasa sangat kelelahan untuk menghadapi mereka semua. Jo-hyun pun berlari dan menyelamatkan Daegil yang saat itu akan ditembak oleh Paman Donggu. Namun sayangnya usaha Jo-hyun akhirnya gagal karena peluru itu malah tembus sampai ke leher Daegil. Yoja yang sebelumnya terpental akibat ledakan kini akhirnya sadar. Ia pun teringat akan semua kenangan indahnya bersama dengan Kyung-hae dan Daegil. Di saat itulah salah satu remaja super berhasil menemukannya. Remaja itu dengan semangat menodongkan pisau ke arah Yoja. Namun Yoja malah mematahkan pisau itu dan menancapkannya tepat di kepala.
Jo Oh Hyun yang sudah mendapatkan luka terlalu banyak hanya bisa pasrah karena semua kekuatannya sudah terkuras habis. John yang melihat hal itu kemudian mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan langsung menyerang kedua remaja super dengan satu serangan terakhir. Tak lama kemudian Yoja pun datang sambil menyeret mayat salah satu remaja super. Sesampainya di sana Yoja pun merasa sangat sedih melihat Kyung-hee dan Daegil yang sudah meninggal dunia. Dua remaja super yang melihat Yoja malah meremehkannya dan berkata kalau Yoja tidak sekuat yang dibicarakan orang-orang. Alhasil Yoja menunjukkan jati dirinya dengan membunuh kedua remaja super hanya dengan tatapan mata. Tiba-tiba Jaeon pun datang menyaksikan kekuatan kembarannya. Ia pun menyapa Yoja dan berkata kalau selama ini ia selalu berada di sekitarnya. Jaeon sengaja membiarkan Yoja beradaptasi dengan kekuatan yang ia miliki, agar nantinya mereka bisa bekerja sama untuk menemukan ibu kandung mereka. Mendengar hal itu Yoja pun menatap jasad Kyung-hee dan juga Daegil. Karena Yoja sangat ingin menyelamatkan mereka, Jaeon pun menawarkan bantuan. Tetapi hanya salah satu dari mereka yang bisa diselamatkan karena tak bisa memilih salah satu dari mereka. Jaeon pun akhirnya membius Yoja dan membawanya untuk mencari ibu mereka. Setelah Jaeon dan Yoja pergi, Jong Jo-hyun dan para anak buahnya tiba-tiba sadar. Rupanya mereka hanya berpura-pura pingsan agar tidak dibunuh oleh Jaeon dan juga Yoja. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan saudara kembar Dr. Baek yang mengetahui kalau Yoja dan Jaeon sedang dalam perjalanan mencari ibu mereka. Tak disangka ibu kandung mereka ternyata masih berada di dalam laboratorium Dr. Baek. Dan film pun akhirnya selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dari channel kami.